Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke part 2 untuk penentuan minimum preheat dan PWHT. Nah, kali ini saya bukakan untuk tabel HIW di ASME Boiler and Pressure Vessel Section 9 yang berkaitan tentang manasif variabel esensial, supplementary esensial, dan non-esensial. Karena tadi di part 1 saya menjelaskan pengaruh nggak sih tipe pengelasan, jenis pengelasan terhadap preheat dan PWHT. Ya, karena nanti kita lihat preheat dan PWHT termasuk esensial ataukah non-esensial. Nanti kita melihatnya di sini. Karena Anda melakukan inspeksi seorang welder, Anda harus cek selama pengelasan dia memenuhi syarat atau tidak dari WPS. Karena WPS itu sumbernya ya dari code. Ya code-nya dari ASME Section 9 ini. Nah, bisa kita lihat ini contohnya di HIW 252 yaitu Welding Variable Procedure Specification untuk Oxy-Fuel Gas Welding OFW atau dikenal OAW ya, Laskarbit. Ya, kita lihat di HIW 406 dan HIW 407. Kalau untuk preheat ya di OAW, di OFW, jika penurunannya lebih dari 100 derajat Fahrenheit atau 55 Fahrenheit, ya, keterangannya begitu. Ternyata preheat itu termasuk non-esensial. Ya. Berarti kalau tidak ada preheat, ya, dia tidak mempengaruhi sifat mekanik. Ya. Itu untuk OFW. Nah, kalau untuk PWHT, ya, setelah proses pengelasan, ternyata dia termasuk esensial. Kalau sampai keterangannya di WPS, ya, tertulis, ya, dia harus PWHT, di kode dia tertulis PWHT, maka harus di PWHT. Kalau sampai tidak dilakukan PWHT, maka dia masuk ke kategori supplementary esensial. Gimana itu supplementary esensial? Berarti kalau tidak dilakukan PWHT akan mempengaruhi sifat mekanik sehingga dibutuhkan perlakuan khusus, yaitu adalah dilakukan impact test. Ya, berarti kalau sudah masuk ke supplementary esensial, maka diperlukan impact test. Ya. Kemudian kita cek ke tipe pengelasan yang lain. Tapi umumnya di OAW kan platnya sangat tipis-tipis sekali. Kemungkinan besar ya harus di PWHT ya. Karena untuk ukuran spesimen yang tipis kita tidak bisa dilakukan impact test ya, karena untuk spesimen impact test sendiri ketebalan minimumnya adalah kisaran 10 mili ya atau 1 cm. Ya, ketebalannya sesuai STM begitu ya. Jadi rata-rata plat OAW kan 1 mili, 2 mili. Ya, platnya tipis dibandingkan jenis pengelasan yang lain. Nah, kita lanjutkan di HIW 253 yaitu untuk SMAW ya. Kita langsung lihat di HIW 406 dan HIW 407 yaitu preheat dan PWHT. Ya. Ternyata untuk
penurunan ya temperatur 100 Fahrenheit ya atau 55 derajat Celcius itu termasuk esensial ya. Kemudian jikalau terjadi IP incomplete penetration karena terjadinya kenaikan 100 Fahrenheit, maka dia termasuk supplementary esensial ya. Kemudian pada preheat maintenance ya, itu termasuk non esensial ya. Kemudian untuk PWHT itu sendiri adalah esensial ya, jadi perlu dipertimbangkan kalau untuk PWHT itu variabelnya adalah esensial. Nah, jikalau terjadi perubahan temperatur PWHT, maka dia masuk ke supplementary esensial ya, masuk kategori supplementary esensial. Kemudian untuk submerged arch welding di GW 254 sama ya, kalau preheat itu termasuk esensial dan kemudian PWHT sama esensial. Jikalau tidak kita lakukan, maka dia akan ubah sifat mekanik ya, maka dia masuk ke supplementary esensial. Begitu cara untuk melihat itu termasuk preheatnya termasuk esensial atau tidak, ataukah PWHT-nya masuk esensial atau tidak. Kita bisa melihatnya di tabel WPS ini, tapi tergantung jenis pengelasannya juga. Kemudian untuk penentuan preheat temperatur, kita mengacu pada ASME B313 dari tabel 330.1.1. Nah, ini di sebelah kiri saya sudah beri note. Untuk penentuan preheat temperatur, kita memerlukan data yang pertama adalah base metal P number. Ya, P number silahkan Anda mencari di non-mandatory appendix D ASME section 9 atau tabel A1 ASME B313. Ya. Jadi nanti Anda mencarinya di situ. Setelah itu, Anda harus tahu termasuk base metal group apa. Karbon steel kah, alloy steel kah, dan lain-lain. Ya. Kemudian berapa nilai ketebalan materialnya. Berapa ketebalan material pipa Anda. Nanti Anda lihat ya, kemudian Anda sesuaikan dengan ini. Kemudian ada keterangan additional limit ya. Misalkan material Anda A106 grade A. Apakah dia termasuk kadar karbonnya di bawah atau sama dengan 0,3%? Ataukah lebih dari 0,3%? Nanti Anda cek. Ya.
Kemudian nilai sifat mekanisnya ya, yaitu nilai SMTS. Apa itu SMTS? Specify Minimum Tensile Strength. Kadar karbon, kemudian SMTS seperti ini. Kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di ASME section 2. Ya. Kita bisa lihat di ASME section 2. Kalau untuk SMTS kita bisa lihat di ASME B313. Ya. Channel lainnya kita bisa lihat di ASME B313. Tapi kalau kadar karbon seperti ini kita ceknya di ASME section 2. Ya, sehingga nanti berapa nilai minimum temperatur yang dibutuhkan. Ini minimum. Jadi Anda lebih dari ini diperbolehkan. Jadi tidak boleh kurang dari ini. Kalau kurang dari ini maka dari awalnya esensial menjadi supplementary. Ya. Nah, kita cek P number. Ya, P number kita cek di B313 yaitu di tabel A1 Basic Allowable Stress in Tension for Metal. Ini bisa kita lihat, di poin ini, di kolom ini yaitu ada P number. Ada nilai 1 semuanya, berarti material ini adalah P number 1. Nah, dicontohkan di sini adalah A106 grade A. Maka dia termasuk P number 1. Terus bisa kita lihat berapa sih nilai SMTS-nya. Kita geser ke kanan. SMTS-nya yaitu Specify Minimal Tensile Strength KSI, nilainya adalah 48 KSI atau 48.000 PSI. Ini kalau kita melihatnya di ASME B313. Kemudian kalau kita melihatnya di ASME section 9. Ya. Bisa Anda lihat di sini. Ya. Di SA106 atau A106 grade A, nilai SMTS-nya sama kan kayak tadi. Di B313 adalah 48 KSI atau kisaran 330 megapascal. Ya. Termasuk P number 1 dengan group number 1. Nah, nanti bisa Anda lihat di B313 boleh, di ASME section 9 juga boleh. Sama saja. Bisa kita lihat di sini keterangannya kalau A106 adalah seamless pipe. Nah, kemudian nilai kadar karbon. Berarti kita melihatnya di ASME section 2. Ya. Specification for seamless carbon steel pipe for high temperature service. Kita lihat berapa nilai kadar karbonnya. Kalau Anda mengikuti video saya sebelumnya, Anda pasti sudah melihat cara mencari ini. Karena kita mencari nilai modulus elastisitas, kita menggunakan tabel ini. Nah, saya lanjutkan. Kita bisa melihat kadar atau komposisi kimia, kita lihat dari chemical requirement tabel 1. Nah, bisa kita lihat kalau karbon untuk grade A, grade B, grade C berbeda. Ya, kalau grade A maksimum 0,25, grade B 0,3 dan grade C 0,35. Berlaku untuk material yang lain. Nanti bisa Anda cek di ASME section 2. Berarti kalau grade A maksimumnya adalah 0,25. Ya. Di note maksimum SA106 grade A atau A106 grade A adalah 0,25. Maka
A106 atau SA106 grade A nilainya kurang dari sama dengan 0,3% kadar karbon, sehingga required minimum temperature preheatnya adalah 10 derajat Celcius ya, kemudian atau 50 Fahrenheit ya. Tapi kita lihat dulu posisinya. Kalau di lingkungan tropis seperti kita, temperaturnya pastinya di atas 10 derajat Celcius. Maka sebenarnya kurang perlu kalau kita lakukan preheat. Tetapi kita lihat dulu perlakuan material kita. Misalkan kita simpan di tempat lembab, maka tetap perlu kita lakukan preheat. Tapi kita lihat dulu case-nya apa ya. Itu untuk penentuan minimum preheat temperatur. Kemudian kita lanjutkan penentuan post-weld heat treatment. Tabel 331.1.1 ASME B313. Nah, Anda harus tahu di sini P number berapa dan group number berapa. Nah, ini harus kita lihat di ASME section 9. Karena di ASME B313 hanya memberikan informasi P number saja. Ya. Group numbernya tidak ada. Jadi kita perlu lihat di ASME section 9. Ya, tadi kan group numbernya sudah ada. P number berapa, group number berapa. Ya. Kemudian holding temperaturnya sudah ditentukan di sini. Ya, kalau P number 1 kan tadi itu kisaran 595 Celcius sampai 650 derajat Celcius atau 1100 Fahrenheit sampai 1200 Fahrenheit. Ya. Kemudian material kita ketebalannya berapa? Karena merupakan syarat untuk penentuan minimum holding time. Ya, pada PWHT ini. Jika ketebalannya sampai 50 mm atau 2 inci ya, maka per 1 incinya ya itu adalah 1 jam. Ya. Kalau ketebalannya sampai 50 mm atau kisaran 2 inci, maka minimum holding time-nya adalah 2 jam. 2 kali 1 jam. Ya, karena per 25 mm atau 1 inci adalah 1 jam. Nah, kita lihat di kolom selanjutnya, lebih dari 50 mm atau 2 inci. Kalau material lebih dari 50 mm 2 inci, maka setiap penambahan tebal ya per 20 mili atau 1 inci, maka waktunya ditambah 15 menit. Ya. Contoh materialnya 75 mm. Maka minimum holding time PWHT yaitu 2 jam 50 mili kan, ditambah 20 mili selanjutnya, 25 mili selanjutnya, yaitu ditambah 15 menit, maka totalnya 2 jam 15 menit. Contoh lagi, material 100 mm, maka minimum holding time PWHT-nya
yaitu 2 jam 30 menit. 2 jam untuk 50 mm 2 inci atau 2 inci, 30 menit untuk penambahan ketebalan 50 mm atau 2 inci. Ya. Itu adalah penentuan minimum holding time untuk PWHT. Nah, ini untuk P number 1 sampai 11A. Ya. Jadi perlu Anda lihat ya. Kalau untuk PWHT hampir semua P number bisa dilakukan PWHT. Tapi untuk preheat tadi tidak semua material P number itu bisa di preheat. Sehingga nanti Anda tengok di tabel 1 tadi, P number berapa saja yang diperbolehkan untuk preheat. Ya. Jadi perlu Anda lihat di situ. Nah, jadi saya tekankan lagi, tidak semuanya perlu dilakukan preheat. Misalkan di tabel 1 tadi kan P number 8 kan tidak ada. Ya, untuk stainless steel kan nggak ada. Jadi tidak perlu kita lakukan preheat. Nah, ini untuk P number 15E, grup number 1. Ya. Untuk up to 50 mili, ya, untuk up to 50 mili atau 2 inci, dia sama, ya, 1 jam untuk per 25 mm. Ya, dengan minimum holding time-nya adalah 30 menit. Ya, kalau tadi kan minimum holding time-nya ada 15 menit. Ya. Walaupun material kita tidak ada 25 mili ya. Tapi jangan sampai minimum temperaturnya kita di bawah waktunya ya, di bawah 15 menit untuk P number 1 sampai 11A. Kalau untuk 15E tidak boleh kurang dari 30 menit. Nah, kemudian untuk over atau di atas 50 mm ya, atau 2 inci, maka 1 jamnya itu sama, yaitu adalah untuk 25 mm up to 125 mm. Ya. Jikalau lebih dari 125 mm ya, maka penambahannya adalah 15 menit. Ya, penambahannya adalah 15 menit. Kalau yang atas tadi, pokoknya di atas 50 mili, ya, maka langsung ditambahkan per 25 mm-nya diberi waktu 15 menit. Ya. Kalau untuk P number 15E ini lebih dari 50 mili tapi sampai 125 mili. Ya. Per 25 milinya 1 jam. Tapi kalau lebih dari 125 mili ya, dengan penambahan 25 mm, misalkan 150 mm ya, maka ditambahkan
waktu 15 menit. Misalkan ketebalan kita adalah 150 mm. Ya, maka kita tambahkan waktunya ya, yaitu 1 ya dikali 125 ya dibagi 25 kan berapa itu? 5 kan ya, berarti 5 jam. 5 jam, kemudian kalau 150 menit kan tambahannya adalah 25 menit. Maka 5 jam 15 menit untuk PWHT-nya. Ya, begitu cara mencarinya. Untuk P number 15E dan grup number 1. P number 15E dengan grup number 1 ya. Kemudian semua material yang tertera pada WPS sesuai persyaratan WPS, ya untuk penentuan temperaturnya, ya kita ikut WPS. Jikalau WPS-nya belum ada keterangan seperti ini atau saat pembuatan WPS, maka kita mengacu pada bagian ini. Ya, tapi kalau sudah ada di WPS, maka cukup kita langsung mengacu pada WPS. Jangan sampai keluar range temperatur dari WPS. Kalau sampai keluar, maka akan mempengaruhi sifat mekanik. Bukan esensial lagi, tapi menjadi supplementary. Nah, sekian pembahasan kita tentang minimum preheat dan PWHT temperatur. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.